Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, Pan Xi, River Earl menggeram. Jelas, dia tahu tentang Pan Xi. Puluhan liontin gaya kuno yang tergantung di ikat pinggang River Earl meledak dengan cahaya yang menyilaukan secara bersamaan. Puluhan siluet kabur besar naga, kura-kura, ikan, paus, dan binatang prasejarah lainnya muncul di atas kepala River Earl bersama-sama, meraung ke arah Pan Xi seperti makhluk hidup. Gelombang cahaya yang berkilauan mengelilingi River Earl. Setiap liontin ini adalah harta sihir tertinggi kuno, memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar. Di ruang normal dunia Pan Xi, harta karun ini akan ditekan oleh dao alam-alam Pan Xi yang agung dan akan melemah secara besar-besaran. Namun, ini adalah tanah jatuh, dan kekuatan alam dunia Pan Xi hampir tidak ada di sini. Oleh karena itu, liontin ini dapat melepaskan setidaknya 90% dari kekuatan mereka. Namun demikian, saat Pan Xi meluncurkan pukulan berat, puluhan siluet binatang prasejarah meratap dan melolong bersama, kemudian semuanya berubah menjadi aliran kabut berair, berdesir kembali ke liontin itu. Harta tertinggi kuno ini sangat kuat, tetapi kekuatan pertahanan mereka masih terbatas. Setelah pertahanan harta karun ini dihancurkan oleh kekuatan luar, kekuatan yang terkandung dalam harta ini akan segera dikonsumsi, dan setelah itu, harta karun ini harus ditempatkan di tempatnya dengan kekuatan air yang kaya untuk waktu yang lama untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Pan Xi adalah orang suci kekacauan yang telah menciptakan seluruh dunia. Tubuhnya sangat kuat, dan dengan satu pukulan, Pan Xi menghabiskan puluhan liontin bersama-sama. Puluhan liontin yang bercahaya meredup seketika, dan beberapa yang relatif lebih lemah bahkan mengeluarkan suara retak. Jika liontin lain tidak mengambil bagian dalam tekanan besar yang disebabkan oleh pukulan Pan Xi, beberapa liontin ini akan dihancurkan olehnya sejak lama. Brengsek, River Earl memelototi Pan Xi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran cahaya air, di mana 48 manik-manik putih bercahaya menyilaukan terang sambil menghantam Pan Xi dengan keras. Mutiara ini dipadatkan dari bahan roh pradunia, yang dikumpulkan River Earl kembali di era prasejarah. Dengan jumlah air esensi pradunia yang tak terukur dan upaya besar, River Earl akhirnya memadatkan materi roh pradunia itu menjadi 48 manik-manik air surga. Masing-masing dari manik-manik ini berisi ruang yang luas dengan radius 10.000 mil, dipenuhi dengan tenaga air, dan aliran air esensi pradunia. Air esensi pradunia lembut, dingin dan berat, sangat mematikan. Kembali ke era prasejarah, River Earl pernah menempati semua area perairan di dunia untuk dewa air dengan kekerasan. Seekor binatang roh yang kuat, yang sama terkenalnya dengan Wu Ziki, menolak untuk mengakui kekalahan, tetapi akhirnya dihancurkan di kepala oleh 12 manik-manik air surga River Earl berturut-turut. Binatang roh itu tetap tidak terluka di luar, tetapi organ dalam dan jiwanya semuanya dihancurkan oleh kekuatan air pradunia yang berat dan kuat. Saat ini, situasinya cukup serius karena Pan Xi tiba-tiba berlari tepat di depan wajah River Earl, tidak menyisakan waktu bagi River Earl untuk membuat reaksi lain. Dia hanya bisa langsung membuang set harta karun besar ini, yang tidak akan dia keluarkan dengan mudah secara normal. 48 aliran cahaya perak berair dengan indah berputar-putar di udara dan dengan lembut mendarat di tubuh Pan Xi, menghasilkan serangkaian suara benturan yang teredam. Pan Xi berdiri diam, membiarkan 48 aliran cahaya air perak menabrak tubuhnya berturut-turut, tetapi bahkan warna kulitnya tidak berubah sedikit pun. Kekuatan air yang berat gunung, sangat lembut namun kuat dimaksudkan untuk mengebor tubuh Pan Xi, namun, itu bahkan tidak bisa meresap ke dalam kulit lembut sebelum dihilangkan sepenuhnya. 48 manik-manik air surga dipukul, dan kemudian dipantulkan kembali berulang kali. Tiba-tiba, Pan Xi mengulurkan tangannya dan menggenggam satu manik-manik. Biarkan saja, dalam situasi yang sangat serius ini, River Earl menggeram marah sambil memegang tangan kanannya. Pedang giok gelap murni sepanjang 8 inci tiba-tiba melintas di tangannya. Pedang giok yang tidak berkilau itu memunculkan seberkas cahaya yang ganas dan dingin, menyilaukan ke arah perut bagian bawah Pan Xi.
Pan Xi mencengkeram manik-manik air surga, mengepalkan jari-jarinya dan menghasilkan suara retak keperakan. Manik-manik putih perak itu retak, membiarkan aliran air besar mengaum keluar dari manik-manik yang retak. Air esensi dingin yang menusuk tulang membanjiri bersama dengan gelombang kejut yang menghancurkan dunia dan menakutkan, merajalela di sepanjang dinding pagar. Ribuan prajurit keluarga Gonggong melolong saat mereka terguling ke air putih dan menghilang. Manik-manik air surga adalah harta karun besar yang dibudidayakan oleh River Earl sendiri selama bertahun-tahun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tetes air esensi yang membanjiri darinya seberat gunung. Oleh karena itu, saat banjir mengalir keluar, kecuali makhluk kuat tingkat ilahi penyihir yang bisa bertahan diam dengan tubuh kuat mereka, semua raja penyihir digulung ke dalam air esensi dan dihancurkan. Aliran darah besar menyebar di air. Sementara itu, River Earl, yang menerjang dengan pedang pendek dengan keras ke arah Pan Xi, mengeluarkan seteguk darah lagi. 48 manik-manik air surga bukanlah harta roh River Earl, namun tidak ada bedanya dengan harta rohnya. Meski hanya satu manik-manik yang retak, River Earl masih menderita luka parah. Pedang pendek itu menembus perut bagian bawah Pan Xi. 9 simbol mantra yang muncul dari pedang tampaknya cukup sederhana, tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menemukan bahwa simbol mantra itu sebenarnya dari gaya kuno yang misterius, sepenuhnya mengandung kekuatan prasejarah yang tak terlukiskan. Bas! Ujung pedang bergetar hebat, sedikit membuat kulit Pan Xi penyok, tetapi ini adalah satu-satunya hasil yang disampaikan oleh semua kekuatan River Earl. Di bawah ujung pedang, kulit Pan Xi tidak patah sedikit pun. Pan Xi menghancurkan manik-manik air surga sambil meninju dada River Earl. Kali ini, tidak ada satu liontin pun yang tergantung di pinggang River Earl yang bisa mengaktifkan dirinya sendiri dan melindungi pemiliknya. Hanya jubah panjang hitam yang dikenakan olehnya yang melepaskan gelombang air yang menderu, seolah-olah pusaran air yang tak terhitung jumlahnya berputar dan berteriak di dalam jubah panjang. Tetapi saat Pan Xi meninju, gelombang air yang ganas dihancurkan seketika, dan retakan sepanjang 3 kaki muncul di jubah hitam yang dikenakan oleh River Earl, memperlihatkan dada putih River Earl dengan garis-garis halus. Suara retak tulang dimulai, terdengar seperti jagung yang meletus. Pukulan berat Pan Xi menusuk dada River Earl, dan kemudian tangan kecilnya yang lembut keluar dari punggung River Earl. River Earl melolong serak kesakitan. Tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba meledak, berubah menjadi tetesan air hitam yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke langit, terbang ke puluhan mil jauhnya dalam sekejap. Selanjutnya, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul kembali dan segera berubah kembali menjadi tubuh River Earl. Pan Xi, luka di dada River Earl sudah pulih, dan bahkan retakan di jubah panjangnya telah menghilang. Dia memelototi Pan Xi dengan sangat marah, dengan sepasang mata yang menyilaukan dengan cahaya hitam. Ciyu menggeram sambil melompat lurus ke atas, berlari keluar sejauh puluhan mil dengan satu langkah dan dengan keras memotong ke arah River Earl dengan pedangnya yang berat. Gelombang besar menggulung dari sekitar tubuh River Earl, dari mana kabut berair hitam menyebar ribuan mil, membungkus Ciyu dan dirinya sendiri sepenuhnya. Cahaya dingin tanpa henti berkilau di kabut berair saat River Earl dan Ciyu telah jatuh ke dalam pertarungan yang intens. Pan Xi melihat sekeliling tanpa ekspresi, lalu menatap Gonggong Wuyu, dengan cepat bergegas ke arahnya. Xi Wenming langsung mengerutkan alisnya dan berteriak dengan kasar, "Pindah! Pangeran Wuyu tidak bisa mati di sini." Sebelum suaranya memudar, Xi Wenming mencabut pedangnya dan meluncurkan peretasan ganas dari kejauhan. Ji Hao tanpa daya melirik Gonggong Wuyu, yang sekarang sangat panik, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan berlari ke Pan Xi. Dia mengangkat tombak 9 matahari dan memukul wajah Pan Xi bersama dengan suara desir melengking. Ledakan gemuruh dihasilkan. Wajah Pan Xi tetap sama sekali tidak terluka. Dia melirik Ji Hao, yang menghalangi jalannya dan hanya meninju Ji Hao. Cermin ilahi Pan Xi berkilau sementara Pan Xi meninju wajahnya sendiri dan terhuyung-huyung mundur sejauh puluhan mil sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya sendiri. Sebelum Pan Xi menyeimbangkan kakinya, serangkaian cahaya pedang yang dilepaskan oleh Xi Wenming telah menghantam satu demi satu. 8 bintang roh Xi Wenming semuanya dengan kekuatan bumi. Oleh karena itu, sinar cahaya pedang yang dilepaskan olehnya hanya memiliki satu fitur, yaitu berat yang tak terlukiskan, seberat dao alam yang hebat. Cahaya pedang berwarna kuning mengiris udara,
menyerang Pansi. Angin setelah diangkat oleh cahaya pedang menyapu area tersebut, mengangkat awan tanah yang lebat. Di tanah, semua boneka logam di area yang lebarnya 300 meter dan panjang 100 mil, segera dihancurkan menjadi lembaran besi, oleh kekuatan bumi yang berat. Puluhan prajurit tentara Ciyu berdiri di jalur lampu pedang yang bergerak, dan saat angin setelah lampu pedang Si Wenming ditekan, kaki mereka tidak bisa membantu tetapi kaki mereka melunak, berlutut di tanah karena semua tulang mereka sudah hancur berkeping-keping. Dong, dong, setelah serangkaian suara yang bergemuruh, cahaya pedang Si Wenming menghantam tubuh Pansi seperti hujan lebat. Pansi berdiri diam, melayang di udara tanpa bergerak sedikit, membiarkan Si Wenming melepaskan ratusan lampu pedang berturut-turut dengan seluruh kekuatannya. Rambut panjang Pansi terangkat oleh angin kencang yang dibawa oleh cahaya pedang, berkibar di udara. Tapi warna kulitnya tidak pernah berubah. Kembali ke dinding pagar, Si Wenming berhenti tiba-tiba, menatap lurus ke arah Pansi tanpa mengatakan apa-apa. Dengan kekuatannya saat ini, gelombang kekuatan yang begitu ganas sebenarnya gagal melukai sehelai rambutnya, ini membuat Si Wenming merasakan gelombang dingin naik langsung dari hatinya. Monster macam apa ini? Sepertinya dia tidak memiliki harta untuk melindungi dirinya sendiri, dan hanya memiliki tubuhnya. Gumam Si Wenming, bibirnya bahkan sedikit bergetar. Lumayan, kamu telah melarikan diri dari monster seperti itu. Huaxu Lai melirik Zurong Tianming dengan heran dan berkata, memang pelari cepat. Ji Hao meraung panjang, lalu bergegas lagi menuju Pansi. Tidak peduli bagaimana, dia tidak bisa membiarkan Pansi memulai pembantaian. Di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan hanya Ji Hao yang bisa membuatnya sibuk sedikit lebih lama sementara dengan kekuatan cermin ilahi Pansi. Tidak ada satupun orang di bawah komando Si Wenming yang bisa menghentikan Pansi. Meskipun Men-Men memiliki klon Zurong di dalam tubuhnya, klon itu juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Pansi. Keanehan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi manusia. Ji Hao bergegas ke Pansi, tanpa hasil memegang tombak 9 matahari dan melancarkan serangkaian serangan gila padanya. Dia dirangsang, secara naluriah meninju dan menendang Ji Hao, tetapi serangannya semua mendarat di tubuhnya sendiri. Setiap serangan yang diluncurkan olehnya telah membuatnya terbang mundur sejauh puluhan mil. Dengan cepat, Ji Hao menyeret Pansi menjauh dari medan perang, jauh dari garis pandang Yemosa dan yang lainnya. Bola kabut berair melayang di udara. River Earl menggeram bergema saat bertarung melawan Ciyu. Dengan kekuatan River Earl dan beberapa harta karunnya, dia lebih dari cukup kuat untuk membuat Ciyu sibuk. Meskipun manik-manik air surga dihancurkan oleh Pansi, dia masih memiliki harta kuat lainnya. Di bawah perlindungan layar ajaib yang dilepaskan oleh menara ilahi yang mengelilingi kota logam, Yemosa dan orang-orangnya mendekati benteng pertempuran perlahan. Ketika kota logam mencapai sekitar 100 mil jauhnya dari benteng, semua menara ilahi melepaskan berkas cahaya panas yang membara ke arah dinding pagar. Tembok pagar yang dibangun oleh penatua takdir dan jiwa leluhur dan roh suci itu dengan semua kekuatan mereka sekarang memberikan efeknya. Tanpa bantuan kekuatan alam apapun, simbol mantra raksasa muncul dari dinding pagar logam tebal sementara puluhan ribu kolom totem naik di sekitar 3 dinding pagar. Mereka membuat layar sihir pelindung 5 warna yang membungkus dinding pagar dengan kuat, menghalangi serangan yang diluncurkan oleh menara ilahi itu. Dimanapun cahaya menyilaukan yang dilepaskan dari menara ilahi mencapai, udara dipelintir sepenuhnya. Kekuatan besar yang mengerikan yang dilepaskan dari cahaya dalam setiap detik, sama dengan serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh penyihir ilahi tingkat puncak. Namun, kekuatan pertahanan dinding pagar, yang dirancang oleh Ji Hao dan dibangun oleh kelompok jiwa leluhur dan roh suci di bawah pengawasan Elder Destiny, memang sangat hebat. Layar sihir pelindung 5 warna yang tebal tampak seperti cangkang kura-kura besar, benar-benar menghalangi cahaya yang menyilaukan. Titik di mana cahaya menabrak layar ajaib pelindung, cahaya yang menusuk mata meledak sementara gelombang riak diaduk di layar. Kristal ajaib yang disimpan di dalam menara ilahi dikonsumsi dengan cepat, sejumlah besar kepingan kristal akan dikonsumsi setiap detik. Cahaya itu menyilaukan lebih terang saat Yemosa memerintahkan semua menara ilahi untuk meningkatkan kekuatan sebanyak mungkin, menyerang benteng dengan kekuatan tertinggi tanpa mempertimbangkan biayanya.
Menara ilahi bergetar intens sementara simbol mantra di menara mengeluarkan lampu api yang terang dan baut listrik. Bagi menara ilahi ini, serangan yang sudah berlangsung lama juga merupakan beban yang sangat berat. Setiap menara dewa dapat menyerang di bawah efisiensi puncak paling lama 1/4 jam. Setelah itu, menara ilahi harus mendingin selama 6 jam penuh. Penatua Takdir, yang berada di dinding pagar dan mengendalikan inti formasi sihir pertahanan, segera menemukan pola serangan yang diluncurkan oleh tentara non-manusia. Dia secara akurat mengontrol waktu. Setelah menara dewa menyerang, formasi sihir pertahanan berdasarkan dinding pagar akan mulai bekerja dengan kapasitas penuh, dan begitu kekuatan yang dilepaskan oleh menara dewa surut, formasi sihir akan mengurangi kekuatannya juga. Dengan menara ilahi dan formasi sihir pertahanan, kedua belah pihak dalam perang ini menyerang dan bertahan sekeras yang mereka bisa. Di sisi umat manusia, cermin ilahi Pansi kedua, yang diubah dari jam yang mengguncang jiwa dan sekarang terletak di dalam gunung berapi, telah menyediakan energi untuk formasi pertahanan. Di sisi non-manusia, lebih banyak kristal ajaib yang dieksploitasi tanpa henti dan dikirim ke tanah jatuh dari dunia luar sebagai pasokan energi dari menara ilahi itu. Di tanah, boneka logam yang tak terhitung jumlahnya menginjak tubuh satu sama lain, naik ke layar sihir pertahanan dan mencapai ketinggian yang sama dengan bagian atas dinding pagar luar. Medan gravitasi yang kuat diciptakan oleh dinding pagar, di bawahnya, semua boneka logam ini hanya bisa bergerak sangat lambat. Banyak yang rapuh bahkan diperas menjadi bola logam. Namun demikian, boneka logam ini masih mencapai bagian atas dinding pagar dan banyak prajurit tentara Ciyu menginjak boneka logam ini memanjat dengan susah payah. Prajurit tentara Ciyu berdiri di atas boneka logam ini dalam satu baris, mengeluarkan tombak kayu hitam mereka dan dengan keras menusuk layar sihir pelindung di luar dinding pagar secara bersamaan. Simbol mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya telah berkilau di tombak panjang mereka, dan dengan tombak ini, para prajurit tentara Ciyu itu secara paksa menciptakan retakan tipis di layar ajaib. Mereka kemudian mendorong tombak mereka ke depan, perlahan dan dengan susah payah, seperti serangga yang berjuang dalam resin. Mereka akhirnya meremas diri ke ruang dalam melalui layar sihir yang tebal. Setelah setengah jam, para prajurit elit tentara Ciyu ini semua mengebor melalui layar sihir pelindung dan mencapai bagian atas dinding pagar. Penatua Takdir yang duduk di area inti formasi sihir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, bagaimana mungkin mereka bisa masuk. Si Wenming dan yang lainnya telah mempersiapkan ini sejak lama. Mendengar teriakan Elder Destiny, si Wenming tersenyum dan menjawab, seperti yang saya pikirkan, mereka adalah prajurit elit kelas atas dari non-umat manusia, dan hanya mereka yang memiliki tombak pemecah segel semacam ini yang memungkinkan mereka untuk memecahkan formasi sihir dan masuk. Sekelompok prajurit keluarga Gonggong bergegas menuju prajurit tentara Ciyu ini. Sambil menggeram bergema, kedua prajurit kuat ini saling menabrak satu sama lain. Senjata berat, perisai tebal, dan baju besi kokoh bentrok secara intensif satu sama lain. Sejumlah besar serpihan logam resleting ke segala arah sementara cahaya terang meledak ketika simbol mantra dipecahkan. Bunyi gedebuk teredam bisa terdengar tanpa henti. Ketika perisai dan baju besi dilenyapkan, aliran darah besar menyembur keluar. Darah memercik kemana-mana di dinding pagar, bercampur dengan potongan daging, dan benturan berat terus-menerus mengirim anggota tubuh yang patah. Kelompok prajurit keluarga Gonggong bergegas ke medan perang, dan kemudian dibantai oleh 10.000 prajurit tentara Ciyu di dinding pagar, satu demi satu. Di dinding pagar, gelombang geraman bisa mengguncang tanah sementara darah memercik ke seluruh langit, bercampur dengan jaringan manusia. Prajurit elit dari lebih dari 10 klan kelas atas di bawah komando keluarga Gonggong, dan ratusan klan skala menengah hingga kecil, telah bergandengan tangan mundur selangkah demi selangkah di dinding pagar, terlepas dari kenyataan bahwa para prajurit ini berjumlah 10 kali lebih besar dari prajurit tentara Ciyu. Prajurit tentara Ciyu itu memiliki kekuatan tingkat dewa yang membuat wajah banyak prajurit gurun utara terpelintir. Para prajurit gurun utara ini hampir mengalami gangguan mental. Senjata prajurit tentara Ciyu ini lebih tajam, perisai dan baju besi mereka lebih tebal dan kokoh, keterampilan bertarung mereka lebih besar sementara pengalaman mereka lebih kaya. Prajurit Northern Wastelen yang berani bergabung dengan permainan hidup dan mati ini semuanya adalah prajurit elit yang terluka dalam pertempuran,
tetapi menghadapi prajurit tentara Ciyu, mereka tampaknya lemah dan rentan seperti bayi dalam hal pengalaman dan keterampilan. Menghancurkan selangkah demi selangkah. Senjata patah, dan perisai hancur sementara anggota tubuh dipotong berkeping-keping oleh bilah tajam musuh. Gelombang serangan sengit datang satu demi satu. Bahkan penyihir ilahi gurun utara yang berada di garis depan telah berdarah tanpa henti. Serangan cepat dan badai meninggalkan luka setinggi tulang di tubuh mereka, dan lebih banyak serangan akan diluncurkan sebelum luka-luka ini dapat pulih. Secara akurat, tanpa ekspresi dan tanpa ampun, prajurit tentara Ciyu meretas, mengiris dan memotong tubuh musuh mereka lagi dan lagi, tanpa meninggalkan kesempatan bagi mereka untuk bernapas. Melihat tentara Ciyu yang tak terlukiskan ini, Si Wenming dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kembali ke era tiga kaisar legendaris, tentara Ciyu muncul untuk pertama kalinya, yang dikenal sebagai prajurit besi dengan tulang baja. Hari ini, melihat mereka, akhirnya saya tahu bahwa legenda itu benar, kata Si Wenming dengan suara rendah. Tepat di depannya, beberapa prajurit manusia memotong baju besi prajurit tentara Ciyu dengan pedang dan pedang mereka, tetapi dengan melakukan itu, mereka hanya berhasil meninggalkan bekas darah samar di kulitnya. Mereka telah dibudidayakan oleh non-manusia dengan metode rahasia yang dibuat oleh klan Xiu. Mereka setengah boneka dan setengah makhluk hidup, dan meskipun mereka masih memiliki kesadaran mereka sebenarnya bukan lagi makhluk hidup murni, kata Huaxulai sambil meringis kaget. Prajurit tentara Ciyu ini terlalu kuat, aneh dan menakutkan. Saat Huaxulai berbicara, seorang penyihir ilahi gurun utara menusuk tubuh prajurit tentara Ciyu dengan tombak panjangnya. Namun demikian, aliran kabut hitam menyembur keluar dari luka prajurit Ciyu ke wajah penyihir ilahi. Kabut hitam yang sangat beracun melumpuhkan penyihir ilahi untuk membuka matanya, dan prajurit Ciyu yang terluka meninju langsung ke penyihir ilahi, menusuk pedang bermata tiganya ke dada penyihir ilahi 18 kali. Saya mendengar bahwa mereka memakan batu giok dan emas murni, ditambahkan dengan salep yang diam-diam diracik oleh orang-orang klan Xiu untuk membantu mereka memperkuat tubuh mereka dalam lava. Lai Mountain Kang menggertakkan giginya dan berkata dengan hambar, metode penguatan tubuh mereka jauh lebih maju daripada kita. Oleh karena itu, mereka lebih kuat, dan lebih cepat. Tiga prajurit tentara Ciyu bergegas ke sekelompok prajurit gurun utara seperti harimau liar. Saat mereka mengayunkan perisai yang dipegang di tangan kiri mereka, lebih dari 10 prajurit gurun utara dikirim terbang dengan patah tulang. Tiga prajurit tentara Ciyu berlari ke dalam kelompok prajurit gurun utara selama 3 detik seperti petir, meninggalkan serpihan bayangan. Mereka melukai hampir 100 prajurit gurun utara, lalu mundur tanpa terluka sama sekali. Puluhan prajurit gurun utara dengan marah melemparkan tombak panjang mereka, tetapi hanya 1 dari 3 prajurit tentara Ciyu yang terkena 4 tombak. Namun demikian, prajurit Ciyu ini dengan ceroboh pindah kembali ke pasukannya sendiri dengan 4 tombak tertancap di tubuhnya, lalu perlahan dan tenang menarik ke-4 tombak itu. Mereka tidak memiliki rasa sakit, mereka juga tidak memiliki rasa takut. Mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada prajurit klan Jia itu, kata Zurong Tianming sambil menghela nafas perlahan. Saat itu, ketika Kaisar Xuan Yuan membunuh generasi pertama Ciyu, sekelompok prajurit Ciyu melarikan diri ke Gurun Selatan. Klan Gurun Selatan kami telah menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkan mereka. Seorang prajurit tentara Ciyu, yang perisainya rusak, baju besi terkoyak, dan senjata telah dipukul menjadi beberapa bagian, merentangkan tangannya, dan tanpa ekspresi menerkam sekitar 10 prajurit gurun utara di depannya yang mengarahkan tombak panjang mereka ke arahnya. Lebih dari 10 tombak panjang menusuk tubuh prajurit tentara Ciyu ini secara bersamaan, tetapi dia dengan tenang mengencangkan otot-ototnya dan membuat tombak panjang itu tersangkut di dalam tubuhnya. Akibatnya, para prajurit gurun utara itu diperlambat sejenak. Pada saat ini, beberapa prajurit tentara Ciyu bergegas, memegang palu berat mereka dan menghancurkan kepala prajurit gurun utara ini. Prajurit tentara Ciyu sangat kuat, dan palu di tangan mereka adalah potongan kelas atas yang diproduksi oleh orang-orang klan Xiu. Palu berat bersinar dengan cahaya yang menyala sambil melepaskan baut listrik saat mereka menghantam kepala prajurit gurun utara itu dan menghasilkan ledakan gemuruh yang bisa didengar oleh setiap manusia yang hadir.
Helm dan kepala para prajurit gurun utara itu langsung dihancurkan, bahkan tubuh bagian atas mereka hancur berkeping-keping oleh serangan palu yang ganas. Sekitar 10 raja penyihir gurun utara jatuh begitu saja. Ini adalah... Wajah Zhurong Tianming bergerak-gerak intens saat dia bergumam dengan suara rendah. Ini apa? Tanpa disadari, Men-Men berjalan ke Zhurong Tianming. Dia menyipitkan matanya, menatap Zhurong Tianming dan berkata dengan dingin, "Jangan mempermalukan keluarga Zhurong kami." Aba berkata, "Pria keluarga Zhurong bisa mati, tetapi tidak bisa tanpa tulang belakang." Mengangkat kepalanya, Men-Men melanjutkan dengan bangga, "Sebelum saya bergabung dengan permainan ini, Aba mengirim seorang pria dan membawakan saya surat." Dia mengatakan itu dalam surat itu. Dia juga mengatakan bahwa jika kamu berani mempermalukan keluarga Zhurong kami, dia akan mematahkan kakimu secara pribadi ketika kamu kembali. Wajah Zhurong Tianming berkedut intens lagi. Menggertakkan giginya, dia perlahan mengeluarkan pedang panjang, yang melingkar dalam api yang mengamuk. "Gonggong Wuyu, orang-orangmu terlalu lemah. Karena prajurit Dewa Air Anda tidak dapat menghentikan musuh, biarkan prajurit keluarga Zhurong kami mencoba," kata Zhurong Tianming dengan kepala terangkat tinggi dengan bangga. Dia dengan dingin menggoda Gonggong Wuyu, yang dikelilingi oleh sekelompok besar bawahan. Zhurong Tianming tidak bisa berbuat apa-apa pada Men-Men, tetapi menghadapi Gonggong Wuyu, dia memiliki keunggulan mental mutlak. Wajah Gonggong Wuyu langsung berputar. Dia melirik Zhurong Tianming, lalu mengeluarkan pedang panjang putih yang telah melepaskan rasa kekuatan dingin yang ganas. Ujung pedang panjang ini dihiasi dengan pola kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, tampak cukup indah dan indah. "Ikuti aku, bertarung." Gonggong Wuyu menggeram dengan tenang. Seiring dengan serangkaian raungan resonansi, puluhan kera raksasa yang mengelilingi Gonggong Wuyu berlari keluar secara bersamaan sambil menghancurkan tongkat besar yang terkondensasi dari es hitam dengan keras. Ledakan teredam namun menggelegar kemudian bisa terdengar. Kera raksasa ini semuanya adalah keturunan Wuziki dan sangat kuat. Mereka melompat cepat dan tinggi seolah-olah mereka terbang. Selain itu, mereka menguasai formasi pertempuran serangan tangan bersama. Dengan satu serangan, ratusan prajurit tentara Ciyu dipaksa mundur dengan patah tulang oleh kera raksasa ini. Segera setelah itu, garis depan yang terguncang di sisi prajurit gurun utara distabilkan. Sementara pertarungan intensif terjadi di dinding pagar dan darah mengalir di sungai besar, sebuah benda logam besar naik perlahan dari benteng logam. Dengan senang hati menepuk benda logam yang luar biasa sepanjang 10 mil ini, seorang pria tua klan Xiu menyeringai dan berkata, "Meskipun meriam penghancur benteng ini hanya meriam kelas 3, dengan energi yang cukup, kita dapat menghancurkan benteng ini di depan kita dengan satu tembakan." Yemosa dengan keras memberikan perintahnya sementara puluhan pria tua klan Xiu mulai bekerja dengan tergesa-gesa di sekitar meriam raksasa ini. Meriam logam raksasa itu sebening kristal, bersinar dengan cahaya yang indah. Meskipun terbuat dari logam, dengan teknik canggih klan Xiu, itu telah diberi tekstur transparan seperti kristal. Meriam ini, yang disebut meriam penghancur benteng, oleh orang-orang klan Xiu, adalah polihedron, berbentuk seperti bawang, dan bagian tertebal setebal sekitar 1 mil. Bagian bawang yang lebih tipis menunjuk ke dinding pagar benteng. Di udara, ribuan serpihan panjang dan ramping, berbentuk berlian melayang di udara, terhubung satu sama lain melalui baut listrik tipis. Yang terpanjang dari serpihan berbentuk berlian ini panjangnya sekitar 10 mil sedangkan yang terpendek panjangnya 3 hingga 5 mil. Serpihan ini tidak dalam bentuk yang persis sama, tetapi semuanya memiliki garis-garis halus, terlihat seperti kelopak halus dan bersinar dengan cahaya redup. Serpihan ini membentuk tubuh utama meriam penghancur benteng dengan polihedron raksasa seperti bawang di belakangnya. Puluhan orang klan Xiu cukup sibuk, mengarahkan sekelompok besar boneka logam raksasa yang membawa semua jenis kristal ajaib, melemparkannya ke polihedron seperti bawang. Melalui polihedron transparan, formasi sihir tridimensi berbentuk bulat terlihat. Ribuan aliran cahaya berlapis pada formasi sihir. Setelah gunung kristal ajaib setinggi 5.000 meter dilemparkan ke dalam formasi sihir, sambaran petir yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya menyambar kristal ajaib itu dan mengekstraksi kekuatan alam yang terkandung dalam kristal ini, lalu mulai mengompresi tanpa batas.
Dalam rentang beberapa napas, tumpukan besar kristal ajaib dikompresi menjadi tempat seukuran wijen, menyilaukan dengan cahaya yang menusuk mata. Semua kekuatan alam yang terkandung dalam sejumlah besar kristal ajaib akhirnya dikompresi menjadi titik cahaya yang menyilaukan. Selanjutnya, ketika lebih banyak kristal ajaib tanpa henti dilemparkan ke dalam, lebih banyak titik cahaya seperti ini berkumpul bersama, sampai bintik-bintik cahaya seukuran wijen yang tak terhitung jumlahnya itu akhirnya bergabung menjadi bola cahaya yang memiliki diameter 300 meter. Ji Hao mengira pegunungan kristal yang dibawa ke tanah jatuh oleh non-manusia sebelum pertarungan ditatap adalah pasokan energi untuk menara ilahi itu. Tapi nyatanya, kristal ajaib itu untuk meriam penghancur benteng yang tampak menakutkan ini. Orang-orang klan Xiu menekan kedua tangan mereka pada meriam penghancur benteng sambil dengan cepat mengucapkan mantra, terus-menerus menyesuaikan formasi sihir di dalam meriam. Formasi sihir berputar dengan cepat sementara warna bola cahaya berubah menjadi lebih gelap, akhirnya menjadi seperti lubang hitam yang sepertinya melahap seluruh dunia. Bola gelap ini melepaskan rasa kehancuran yang sangat besar. Sementara itu, di bawah kendali formasi sihir, bola gelap ini memanjang secara bertahap dan akhirnya berubah menjadi jarum hitam sepanjang 100 meter. Bagian tertebal dari jarum hitam itu hanya setebal sekitar 1 kaki. Petir menyilaukan di dalam formasi sihir. Jarum panjang yang telah melepaskan rasa kehancuran ini perlahan mulai berputar, kecepatan rotasinya berangsur-angsur tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Pada awalnya, jarum panjang hanya bisa berputar sekali dalam rentang napas, tetapi setelah rentang sekitar 10 napas, laju rotasi jarum meningkat menjadi lebih dari 100 juta kali per detik. Orang barbar yang bodoh, rasakan saja kejahatan dari kebijaksanaan klan Xiu kita, kata seorang pria tua klan Xiu sambil mencium meriam raksasa. Untuk bayi besar ini, kami telah menghabiskan semua persembahan selama 300 tahun terakhir. Setelah menghancurkan benteng kecilmu ini, kami akan menghancurkan garis pertahanan Gunung Ciban kamu dengannya, lalu menghancurkan kota Puban dan akhirnya menghancurkan semua harapan umat manusiamu. Yemosa memegang tongkat hitamnya sambil menggeram bangga, potong omong kosong. Hancurkan tembok pagar itu. Berhenti sejenak, suara Yemosa tiba-tiba turun saat dia melihat sekeliling dan melanjutkan dengan gugup, serang sekarang. Ambil kesempatan ini ketika pria aneh itu ditarik oleh Pan Xi. Serang saja sekarang. Suara dengungan bisa terdengar tanpa henti sementara ribuan serpihan berukuran berbeda yang mengambang di udara mulai berputar perlahan. Jumlah baut listrik yang mendesis di antara serpihan ini tiba-tiba meningkat lebih dari 1000 kali lipat. Baut listrik yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan, karena simbol mantra aneh yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalam baut listrik ini. Setelah rentang waktu sekitar 3 napas, meriam penghancur benteng itu dibungkus oleh lapisan cahaya biru yang menyilaukan. Suara dengungan membuat Yemosa dan yang lainnya menutupi telinga mereka dengan tangan mereka dan menyingkir, sejauh mungkin dari meriam ini. Bagi Yemosi dan orang-orangnya, ini juga pertama kalinya melihat senjata penghancur seperti ini, yang merupakan hasil terbesar dari kebijaksanaan klan Xiu. Secara naluriah, Yemosa dan orang-orangnya merasakan kekaguman dan penghormatan terhadap meriam raksasa ini. Jarum hitam gelap murni itu, yang telah berputar begitu cepat, dikirim keluar oleh formasi sihir yang terbakar. Laras meriam sepanjang 10 mil terus meningkatkan kecepatan jarum hitam, dengan kekuatan luar biasa besar yang disediakan oleh Meria, jarum hitam ini sekarang mulai bergerak dengan kecepatan tinggi yang menakutkan. Ketika jarum hitam baru saja dikirim oleh formasi sihir, ia bisa terbang kurang dari 10.000 mil dalam 1 detik, tetapi ketika keluar dari laras meriam sepanjang 10 mil, kecepatan terbangnya telah meningkat menjadi lebih dari 10 juta mil per detik. Benteng logam non-umat manusia sekarang berjarak sekitar 100 mil dari benteng, dan pada saat yang hampir bersamaan ketika jarum hitam dilepaskan dari meriam, itu menghantam dinding pagar luar yang dibangun oleh penatua takdir dan jiwa leluhur dan roh suci yang tak terhitung jumlahnya dengan waktu setengah tahun. Di dalam area dengan panjang 100 mil dan lebar mil, semua boneka logam menguap tiba-tiba tanpa meninggalkan sebutir debu pun. Jarum hitam panjang berkilauan, lalu dinding pagar logam bergetar. Sementara itu, layar sihir pertahanan setebal bermil-mil mulai bergetar dan berputar secara intensif. Di tengah layar ajaib, sebuah lubang dengan diameter 30 meter terlihat jelas.
Ketiga lapis dinding pagar tertusuk oleh serangan keras yang tak terbendung. Mantra sihir pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di dinding pagar dipatahkan sementara banyak kolom totem yang dipasang di sekitar dinding pagar meledak satu demi satu. Sedikit demi sedikit, tiga lapis tembok kota meleleh dan runtuh seperti permen lembut dalam api yang mengamuk. Dalam sekejap mata, semua dinding pagar telah menghilang dalam area 100 mil. Area kosong selebar 5 mil muncul dalam formasi pertempuran besar yang dibentuk oleh prajurit manusia dan prajurit lokal di balik tiga tembok kota. Dalam area selebar 5 mil yang memiliki panjang yang tidak diketahui ini, semua prajurit elit telah menghilang, menguap sepenuhnya tanpa meninggalkan sedikit jejak. Sebuah lubang besar dibuka dari gunung berapi hitam yang berdiri di tengah benteng. Aliran besar asap hitam mengembang keluar dari lubang sementara gunung berapi bergetar dengan intens. Retakan setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya sekarang telah menyebar dari lubang. Si Wenming dan yang lainnya, yang berdiri di dinding pagar tengah, semuanya terbang ke udara. Mereka menjulurkan mata mereka dan menatap meriam penghancur benteng yang bersinar indah itu. Mereka bahkan tidak merasakan getaran kekuatan apapun sebelum benteng itu rusak, benteng yang telah mereka habiskan begitu banyak waktu dan sumber daya untuk membangunnya. Kekuatan meriam raksasa ini telah jauh melampaui imajinasi mereka. Si Wenming memeras otaknya sendiri tetapi masih gagal menemukan harta ajaib milik Istana Majus yang dia ketahui dan cukup kuat untuk menangkis meriam ini. Kekuatan meriam sangat terfokus, bahwa prajurit yang berdiri di dinding pagar tidak terpengaruh sama sekali. Namun, tidak peduli itu prajurit Gurun Utara atau prajurit tentara Ciyu, semua orang telah berhenti bertarung, melayang di udara dengan linglung sambil melihat tembok kota yang menghilang. Yemosa dengan bangga melihat ke dinding pagar yang tertusuk sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat dia berkata, apakah itu tembakan yang dikumpulkan energi barusan? Kali ini, beri mereka tembakan terdesentralisasi. Anda melihat para prajurit itu berkumpul di balik tembok pagar. Cobalah untuk membunuh mereka semua dengan satu tembakan. Sekali lagi, tumpukan kristal ajaib sebesar gunung dilemparkan ke dalam meriam. Dinding pagar dipatahkan oleh satu tembakan. Masuk akal, boneka logam dan hampir 1 juta prajurit klan Jia harus bersiap untuk berbaris ke kota dan memulai pembunuhan besar-besaran. Si Wenming telah memberikan serangkaian perintah, memerintahkan manusia dan prajurit lokal di dalam benteng untuk bersiap menghadapi pertempuran berdarah. Namun, tentara non-manusia di luar benteng tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, boneka logam itu bahkan telah menyingkir, mengosongkan area yang luas antara benteng dan meriam penghancur benteng. Prajurit tentara Ciyu yang telah membunuh prajurit manusia dengan gila-gilaan di dinding pagar tidak menangkap kesempatan untuk masuk ke benteng. Sebaliknya, mereka mulai mundur dari dinding pagar dengan kecepatan tertinggi mereka. Selain itu, mereka sengaja menghindari area yang ditunjuk oleh meriam. Apa ini? Serangan besar yang diluncurkan oleh meriam penghancur benteng telah mengejutkan semua orang di benteng. Penatua takdir tidak pernah melihat senjata penghancur seperti ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Klan Xiu memang memiliki teknik canggih. Nyatanya, tidak ada dari banyak pengrajin ahli di Istana Majus kita yang bisa melampaui mereka, kata si Wenming dengan suara serak. Kami tidak bisa membiarkan mereka mengambil tembakan kedua. Buru-buru keluar dan hancurkan meriam itu, jika tidak, kita tidak mungkin menang. Sebagai seorang pria yang telah melalui perang yang tak terhitung jumlahnya, si Wenming menyadari betapa menakutkannya meriam penghancur itu pada pandangan pertama. Meskipun Valenland telah melumpuhkan makhluk non-manusia itu untuk menggunakan dao alam Pansi yang hebat dari dunia Pansi sebagai senjata, selama mereka memiliki cukup kristal ajaib untuk memasok energi. Untuk meriam penghancur benteng, meriam itu bisa menembak tanpa jeda. 3 lapis dinding pagar yang dirancang oleh Ji Hao dengan usaha keras, bahkan ratusan penyihir ilahi tidak bisa memecahkannya, bahkan tidak dengan bergandengan tangan. Namun demikian, dengan satu tembakan, meriam itu menusuk ke 3 lapisan dinding pagar. Meriam itu sangat kuat, dan jika non-manusia melakukan beberapa tembakan lagi dengannya, pasukan manusia, yang telah kehilangan perlindungan dinding pagar, pasti akan dihancurkan. Pangeran ke-9, Tuan Muda Feng, tolong. Dari kejauhan, si Wenming berteriak ke arah Feng Qinxin dan Ao Li yang telah menyaksikan pertarungan.
Dia tahu bahwa Feng Qinxin dan Aoli telah menetapkan formasi api langit Phoenix dan formasi penghancur laut naga. Saat ini, umat manusia dapat menggunakan bantuan mereka. Aoli dan Feng Qinxin saling melirik, setelah itu, Aoli tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu, jenis naga, jenis Phoenix dan umat manusia, kita adalah keluarga. Hehe, aku hanya bertanya-tanya satu hal, apa harta sihir rahasia Erliao yang bahkan wanita menakutkan itu tidak bisa berbuat apa-apa? Aoli sama sekali tidak menyembunyikan keserakahannya. Dia tidak buta, dan telah menemukan keistimewaan cermin ilahi Pansi sejak lama. Tapi sejauh yang dia ketahui tentang Jihao tidak memiliki harta itu sebelum memasuki dunia Pansi. Harta karun yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh Pansi, untuk harta seperti itu, Aoli juga menginginkannya. Feng Qinxin tersenyum tipis. Dia melengkungkan bibirnya yang seperti ceri ke atas tanpa mengatakan apa-apa, dan dia juga tidak memicu formasi sihir yang menyala langit Phoenix. Untuk apa yang ditanyakan Aoli, Feng Qinxin juga ingin tahu. Namun, dia tidak sebodoh Aoli, dan tidak ingin menyinggung siapapun. Oleh karena itu, untuk hal-hal seperti ini, dia membiarkan Aoli melakukannya. Adapun Feng Qinxin sendiri, dia hanya perlu diam-diam menunggu kesempatan untuk bergerak. Pasukan manusia tampaknya siap untuk dihancurkan segera. Dengan imbalan bantuan jenis naga dan tipe Phoenix, bukankah seharusnya Jihao membagikan sesuatu? Bagaimanapun, Valenland tidak mengandung kekuatan alam. Akibatnya, formasi sihir penghancur laut naga dan formasi sihir api langit Phoenix harus menghabiskan sumber daya milik Aoli dan Feng Qinxin sendiri untuk meledak dengan kekuatan yang kuat. Bukankah sumber daya berharga yang dikonsumsi oleh dua formasi sihir besar itu berharga? Umat manusia tidak bisa membiarkan jenis Phoenix dan naga bertarung untuk mereka tanpa imbalan, bukan? Senyum Si Wenming membeku. Menatap Aoli sebentar, dia berkata dengan hambar, Pangeran ke-9, apa yang kamu coba katakan? Aoli mengangkat kepalanya, dengan jelas menunjukkan kesombongan milik jenis naga dan berkata, baiklah, kamu memintaku untuk mengatakan ini, aku akan mengatakannya saja. Harta sihir pertahanan rahasia Jihao itu, saya sangat menyukainya. Jika Anda ingin saya mengaktifkan formasi sihir penghancur laut naga dan menghancurkan meriam raksasa itu untuk Anda harus menukar bantuan saya dengan harta karun itu. Feng Qinxin tersenyum. Sungguh naga bodoh, hanya dia yang bisa mengatakan ini dengan lugas. Namun, inilah yang ingin dikatakan Feng Qinxin. Oleh karena itu, dia hanya dengan senang hati mendengarkan Aoli. Si Wenming tetap diam. Dia hanya dengan hati-hati memandang Aoli dan Feng Qinxin dari atas ke bawah. Setelah itu, dia berbalik, memandang Huaxulai dan Lai Mountain Kang yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba menyeringai dan berkata, apakah umat manusia kita sudah cukup tidak tahu malu untuk menjual rakyat kita sendiri untuk hidup? Saudaraku, apakah kamu bersedia bertarung denganku? Huaxulai, Lai Mountain Kang dan manusia elit lainnya mengeluarkan senjata mereka, tertawa bersama dan menggeram. Bertarung. Aoli dan Feng Qinxin memiliki penampilan mereka berubah seketika, menatap Si Wenming dengan marah. Sejak dulu, mereka telah mendengar bahwa Si Wenming sulit dihadapi. Hari ini, mereka menyadari bahwa Si Wenming memang pantas mendapatkan reputasi ini. Dalam situasi saat ini, tanpa bantuan jenis naga dan Phoenix, apa yang bisa dilakukan umat manusia? Bisakah mereka menahan serangan yang diluncurkan oleh tentara Ciyu? Bisakah mereka bertahan di bawah tembakan meriam penghancur benteng? Dan 1 juta prajurit elit klan Jia, dengan prajurit manusia yang terluka yang telah sangat frustrasi oleh Pansi, bagaimana mungkin mereka bisa selamat dari serangan penuh yang diluncurkan oleh non-manusia? Si Wenming, beraninya dia melakukan itu. Dia harus memerintahkan Jihao untuk membagikan harta sihir rahasia itu dan berdagang untuk bantuan jenis naga dan tipe Phoenix. Zurong Tianming melihat sekeliling dengan cahaya berapi-api berkilauan di sekelilingnya sambil mengedipkan mata ke arah mayat pendeta dan Bo Qiu Jia. Serangan mengerikan yang diluncurkan oleh meriam penghancur benteng sudah membuatnya sangat takut, dan sekarang, dia bahkan tidak berani membayangkan seperti apa serangan selanjutnya. Wajah Prieskors juga bengkok. Serangan yang diluncurkan oleh meriam penghancur benteng, yang merupakan senjata pembunuh skala besar yang dibuat oleh non-manusia, mengandung sedikit kekuatan sejarah.
Serangan penuh yang diluncurkan olehnya bahkan lebih kuat daripada kekuatan yang dilepaskan oleh beberapa harta roh pembunuh yang kuat dengan kapasitas penuh. Bagaimana makhluk non-manusia ini membuat senjata pembunuh yang begitu menakutkan? Namun, wajah Prieskors juga dipenuhi dengan keserakahan saat melihat meriam itu. Jika sektenya bisa memiliki senjata semacam ini yang bisa dimotivasi oleh kristal sihir yang dipadatkan dari semua jenis kekuatan alam, itu akan sangat membantu rencana besar sektenya. Tidak seperti yang lain, Gonggong Wuyu dengan cepat melangkah mundur sementara prajurit gurun utara di sekitarnya juga mundur dengan kecepatan tertinggi mereka. Sambil bergerak mundur, dia berteriak dengan kasar, "Si Wenming, apakah kamu bercanda? Jika Anda ingin bertarung melawan monster logam seperti itu, Anda melakukannya, saya tidak sebodoh itu." Aoli berteriak lagi, "Si Wenming, cepat saja, selama kamu berjanji untuk memberiku harta rahasia itu, kita bisa menegosiasikan apa saja. Jika tidak, hehe, masalah kecil terjadi dalam formasi sihir penghancur Laut Naga beberapa hari yang lalu, jadi tidak mudah untuk memicunya sekarang." Aoli sepertinya berpikir bahwa alasan yang dibuat olehnya barusan ini cukup lucu, dan dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Si Wenming tetap diam. Dia mencengkeram pedang panjang, berdiri tepat di tengah celah yang ditinggalkan oleh dinding pagar yang menghilang, yang juga merupakan area inti yang ditujukan oleh meriam. "Saudaraku, bertarunglah denganku." Si Wenming menggeram sementara aliran kabut kuning naik dari kepalanya. Dari kabut, perisai besar berwarna kaki, yang memiliki siluet kabur dari 5 gunung menjulang tinggi yang berkilauan di permukaannya, terbang keluar dan digenggam di tangan si Wenming. Bersambung.